Sekarang malam ya. Untuk PKP desa ini pendamping desa yang dimiliki Bapak Kadir Desa Budaya, yang terhormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang terhormati Bapak Ibu semua yang hadir di gedung bangunan desa ini. Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan permohonan maaf untuk rekan-rekan jamaah karena beliau belum bisa hadir untuk sama kita karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk mereka ini beliau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Camat Subang Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat. Yang kami hormati pendamping lokal desa Endo, Pak Adi Gunawan. Yang kami hormati Kepala Desa Endo beserta seluruh jajaran perangkat desa serta yang kami hormati dan selalu banggakan rekan-rekan BPD Desa Ketok yang hadir, yang kami hormati dan kami banggakan pula tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ketua posyandu, kader-kader Desa Ketok yang hadir, yang kami hormati pula pengurus koperasi desa Merah Putih, saudara Afgan yang hadir. Kami hormati Direktur Badan Usaha Desa Budaya Desa Bapak Udra Rahman SPD yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang tidak datang ke misi untuk bersatu namun itu tidak mengurangi hormat. Pertama-tama tentu mereka bersama-sama selalu memberikan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di gedung pertemuan pada ini dalam rangka kegiatan musyawarah desa tentang penyusunan rancangan kegiatan pemerintah desa atau KPDS tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan tadi juga oleh Bapak Camat kita oleh Kepala Desa dan pendamping Kepala Desa kita terkait dengan beberapa hal penting untuk anggaran tahun 2024. Jadi sebelum kita membahas ini perlu kami sampaikan sedikit mengulangi Pak Camat bahwa 2026 nanti sekitar akhir tahun 2026 Desa Ngato akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Jadi untuk itu di AKPDS ini juga penting dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa operasi desa Merah Putih kita ini insya Allah ke depan ini akan segera diimplementasikan kegiatan-kegiatannya ya. Nah, sebagaimana oleh Pak Camat kita, oleh Pak PRD juga bahwa operasi desa ini nanti memang merupakan program nasional ya. Dalam hal ini inisiatif atau komitmen dari Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Karena di seluruh Indonesia sebenarnya kita tidak bisa menolak ya. Nanti kita ikuti kedepannya, namun nanti untuk
rencana jenis kegiatan usahanya nanti tentu kita akan melakukan bersama ya. Dengan sampai operasi desa kita nanti menjadi sebuah awal ya, yang mana gaungnya sangat besar, harapan presiden kita sangat besar bahwa operasi desa ini akan mendongkrak perekonomian masyarakat di desa ya. Nah, beda halnya dengan BUMDes, selain orientasi memang ke bisnis ya, BUMDes ini memang diamanahkan atau tugaskan untuk meningkatkan pendapatan asli desa ya. Jadi undang-undang itu berbeda dengan BUMDes meskipun bergerak dalam bidang yang sama, ya, bidang hal bisnis ya kan, terus ekonomi di masyarakat kita. Jadi BUMDes juga insyaallah tahun 2025 ini telah akan melaksanakan program Tapang 2025 ya, yaitu peternakan ayam petelur yang sebentar lagi Pak Win Bidra Rahman ini akan mulai menelurkan ya. Nah, jadi kemarin kami sudah menyanyikan ini Pak PD menyanyikan sedikit kita sudah sepakat bahwa lahan tempat kandang ayam atau Ketapang nanti rencananya akan kita alokasikan dari pernyataan modal untuk umur tahun 2006 nanti ya. Karena lahan itu ya murni beli ya, beli dari warga kita. Beli lahan itu dari Bapak Sarno ya. Harga stabil sepakati kemarin. Nah, jadi tinggal membayarnya nanti dari APBD tahun 2006 ya. Nah, itu jadi sedikit kami sampaikan di sini kenapa. Jadi nampaknya Pak Camat, Pak RT dan rekan kita semua, ruang lingkup alokasi dana desa dari pusat itu untuk tahun 2020 ini tidak begitu fleksibel ya. Tidak tahu setelah kita kenapa istilahnya kan, setelah kita mengambil positif lah, bukan kenapa motivasinya. Karena sudah ditentukan BUMDes, sudah ditentukan fokusnya, sudah ditentukan untuk PKD sendiri. Jadi 3 pos ini saja ini menyerap anggaran yang luar biasa kan. Nah, jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bila mana nanti memang untuk tahun 2020 ini belum bisa terakomodir ya, itu mohon tetap itu kita tolong sampaikan kepada masyarakat negara juga bila ada yang bertanya kenapa misalnya kan untuk tahun 2026 tidak dinanti pembangunan misalnya kan, sampaikan saja Bapak ya, karena ini perintah dari pusat untuk menjalankan BUMDes, POPDes dan PKD ini. Yang 3 pos ini menyerap anggaran yang tidak sedikit ya. Nah, jadi itu. Jadi hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat kita. Nanti bila mana katakanlah contoh misalnya nanti SPN kita ada bantuan 2026 itu memanfaatkan ekonomi dan begitu juga pokok-pokok masyarakat yang lain ya. Mungkin kali ini saya ada panjang untuk yang akan saya lakukan supaya di awal ini kita sudah mendapat informasi untuk kita bahas bersama lagi ya. Jadi untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara musyawarah desa tentang penyusunan RKPD tahun 2026 dengan ini secara resmi dibuka. Demikian disampaikan. Apabila hal-hal yang berkenan mohon dimaklumi. Akhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksimal 15%, itu 193.975.340 rupiah. Biaya ketahanan pangan 258.233.800 rupiah. Operasional pemerintah desa 38 juta. Ini 3% ya.
Dilanjutkan. Operasi itu 300 kalau kita lihat ini ada angka yang disebutkan pasal 7 pasal 4 atau nah ini pasal 4 ya. Lihat ya, ini maksimal ya. Nah, dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling banyak 30% dari pagu dana desa per tahun. Yang 2% per 30% ini paling banyak digunakan. Nah, ini otomatis kalau